Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di mata kuliah statistik. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai uji validitas. Nah, jadi pada saat kita melakukan suatu penelitian di mana data kita itu kita ambil dengan menggunakan metode kuesioner ataupun angket seperti itu, maka kita terlebih dahulu sebelum melakukan analisanya, kita lakukan dulu uji validitas terhadap hasil kuesioner tersebut. Apakah dia itu valid atau tidak, seperti itu. Lalu apa sih uji validitas gitu ya? Jadi uji validitas ini merupakan suatu prosedur untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen penelitian tadi seperti angket ataupun kuesioner tadi benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu validitas memastikan bahwa data yang diperoleh dari instrumen tersebut itu adalah data yang akurat dan juga relevan. Ada uji validitas empiris, yaitu yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Nah, kita kan orang teknik, jadi kita menggunakan penelitian kuantitatif. Lalu ada uji validitas Pearson Product Moment jenisnya, yang digunakan untuk menguji validitas setiap item dalam kuesioner, di mana rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Kriteria dari uji validitas ini ada dua. Yang pertama, jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka item tersebut adalah valid. Jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka item tidak valid. Seperti itu. Lalu jika kita melakukan uji validitas pasti didampingi dengan uji reliabilitas. Lalu apa sih hubungannya antara validitas dan reliabilitas gitu ya? Jadi jika validitas itu nilainya tinggi, maka data kita adalah data yang akurat. Jadi validitas berhubungan dengan data yang akurat. Sedangkan jika reliabilitas itu jika nilainya tinggi, maka data kita adalah data yang konsisten. Nah, reliabilitas ini berhubungan dengan konsistensi data, seperti itu. Lalu apakah semua instrumen bisa dilakukan uji reliabilitas gitu ya? Jadi instrumen-instrumen tadi sebelum dilakukan uji reliabilitas harus dilakukan uji valid dulu. Jadi uji validitas ini adalah langkah pertama pada saat kita mengolah data. Kita harus mengetahui bahwa item-item pertanyaan kita itu valid sehingga dia bisa diteruskan di uji reliabilitasnya. Contohnya di sini saya melakukan uji validitas itu untuk mengetahui saya menyebarkan kuesioner gitu ya, untuk mengetahui kepuasan pelanggan suatu produk, di mana kuesioner ini saya sebarkan ke 20 responden, 20 konsumen secara random, acak random seperti itu. Lalu saya mau melihat nih apakah data saya itu valid atau tidak dengan menggunakan Microsoft Excel. Salah satu tools untuk menghitung uji validitas bisa menggunakan Microsoft Excel, bisa juga menggunakan SPSS dan tools-tools statistik lainnya. Yang pertama tentunya kita rekap gitu ya. Di sini ada 20 responden di mana instrumen kuesionernya ada 7 pertanyaan tentang rasa, tekstur, kemasan, informasi, kualitas, harga dan juga varian. Lalu kita hitung R hitungnya, kita tentukan R tabelnya, lalu kita tentukan apakah dia valid atau tidak. Untuk mencari R hitung, kita bisa menggunakan fungsi Corel pada Microsoft Excel. Lalu untuk menentukan R tabel kita menggunakan tabel R. Berikut adalah cara untuk membaca tabel R. Jadi kita download dulu tabel R-nya, teman-teman bisa searching di Google gitu ya. Lalu di sini ada DF sama dengan N-2. N tadi adalah jumlah respondennya. Jumlah responden saya adalah 20 minus 2 menjadi 18. Lalu tingkat signifikansinya atau alfanya saya gunakan 5%, 0,05 seperti itu. Lalu kita cari di DF18 dan signifikansi dua arahnya 0,05, hasil R tabelnya adalah 0,4438. Lalu tadi apa kriterianya? Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data itu valid. Dan sebaliknya, jika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka data tidak valid. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tentukan valid atau tidak validnya dengan menggunakan if. If sama dengan if dalam kurung tadi kolom rasa semuanya diblok, lalu lebih besar daripada R tabel maka dia valid dan sebaliknya tidak valid, seperti itu. Nah, di sini ada video teman-teman, ini contohnya tabel sudah saya direkap, lalu kita tentukan dulu jumlahnya untuk responden pertama gitu ya. Di sini adalah sum
di blok untuk sum responden 1, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita hitung R hitungnya sama dengan korel dalam kurung. Kita blok yang dirasa ini semuanya mulai responden 1 sampai responden 20, lalu kita bandingkan dengan nilai totalnya. Seperti itu. Untuk nilai total bisa kita kunci karena nanti semua item-item ini dibandingkan dengan nilai totalnya, seperti itu. Nah, lalu kita tentukan valid tidak valid menggunakan sama dengan if. Kita klik di R hitung, nilai R hitung. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia valid, dan sebaliknya maka dia tidak valid. Seperti itu. Hasilnya dari hasilnya dari 7 item tadi terdapat 5 yang valid dan 2 yang tidak valid. Kita langsung ke kesimpulan. Nah, jadi dari 7 tadi ada 5 yang valid dan ada 2 yang tidak valid. 2 item yang tidak valid ini harus kita abaikan. Jadi item-item yang tidak valid itu tidak perlu lagi dilakukan perhitungan untuk uji-uji lainnya, seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah kuesioner efektif dalam menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga kuesioner tadi bisa kita lanjutkan ke perhitungan uji reliabilitas, uji T dan lain sebagainya. Baik, demikian untuk materi uji validitas. Teman-teman bisa menyimak dan mengaplikasikan ke studi kasus tugasnya. Selamat mencoba dan kita lanjut lagi untuk materi uji reliabilitas di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.